Pemirsa, Pantai Parangtritis merupakan pantai yang paling terkenal di Yogyakarta. Lokasinya yang hanya berjarak 27 km dari kota Yogyakarta menjadikan pantai ini termasuk wajib dikunjungi. Ombaknya yang besar khas pantai di pesisir selatan serta pemandangan di waktu matahari tenggelam sangatlah memukau. Namun di balik keindahannya, ternyata pantai ini menyimpan banyak misteri yang bersifat mistis. Mulai dari misteri kerajaan Kanjeng Ratu Kidul yang melegenda sampai misteri ombak besar yang sering memakan korban. Dan inilah beberapa misteri yang dipercaya melekat pada Pantai Parangtritis Yogyakarta. 1. Gerbang Kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Kepercayaan mistis yang paling kuat di sekitar wilayah Pantai Parangtritis adalah adanya sebuah kerajaan laut yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Salah satu penguasa gaib, konon Kanjeng Ratu Kidul, atau ada juga yang menyebut sebagai Nyi Roro Kidul, adalah penguasa gaib yang mengitari Kesultanan Yogyakarta. Karena itulah, para sultan haruslah tetap menjalin komunikasi dengan penguasa Laut Selatan ini dan harus meminta restu Nyi Roro Kidul dalam melaksanakan setiap kegiatan agar semua berjalan dengan aman dan tentram. Pantai Parangtritis dipercaya sebagai pintu gerbang menuju kerajaan gaib di Laut Selatan. Karenanya, di Pantai Parangtritis sering dilakukan tata cara adat agar sultan bisa berkomunikasi dengan Kanjeng Ratu gaib tersebut. 2. Tradisi labuhan yang unik. Masih erat dengan kepercayaan adanya hubungan dengan kerajaan gaib di Laut Selatan. Di Pantai Parangtritis sering dilakukan upacara pemberian sesaji atau yang disebut dengan labuhan. Tradisi ini mulai dilakukan semenjak zaman Sultan Hamengkubuwono I dan masih berlangsung hingga saat ini. Upacara labuhan dilakukan secara resmi dalam acara penobatan Sultan, peringatan hari ulang tahun penobatan Sultan yang disebut Tinggalan Panjenengan atau Tinggalan Dalem Panjenengan atau Tinggalan Jumenengan, dan peringatan Hari Windo, hari ulang tahun penobatan Sultan. Windon berarti setiap 8 tahun. Selain dari rangka peristiwa di atas, upacara labuhan dapat juga diselenggarakan untuk memenuhi hajat tertentu dari Sri Sultan. Misalnya, apabila Sri Sultan menikahkan putra-putrinya. Dengan tradisi ini diharapkan agar kesejahteraan Sultan dan masyarakat di sekitar Kesultanan tetap terjamin. 3. Baju warna hijau dan pasukan Kanjeng Ratu Kidul. Kisah mistis lain yang berhubungan dengan larangan memakai baju hijau jika berkunjung ke Pantai Parangtritis. Konon, Ratu Pantai Selatan sangat menyukai warna hijau. Dalam beberapa lukisan yang dibuat, sang ratu digambarkan mengenakan pakaian berwarna hijau pula. Dan jika ada orang memakai baju warna hijau, terutama pria, maka Kanjeng Ratu akan menyukainya dan kemungkinan besar akan direkrut untuk menjadi pegawainya. Dan tempat perekrutan terfavorit adalah di Pantai Parangtritis, yakni Pantai Parangkusumo ini. 4. Tempat upacara melasti umat Hindu menjelang Hari Raya Nyepi di wilayah Parangkusumo. Upacara melasti adalah upacara penyucian diri dan lingkungan yang dilangsungkan menjelang Hari Raya Nyepi. Upacara ini merupakan upaya pembersihan diri secara lahir dan batin yang biasanya dilaksanakan di tepi pantai dengan tujuan terbuangnya segala keburukan dan kesalahan diri bersama kembalinya ombak dari pantai. Bagi umat Hindu, laut atau danau adalah sumber air atau tirta amerta.
perlengkapan upacara melasti di Pantai Parangkusumo meliputi Banten, Jempana, Pretime, dan Tedung. Banten atau sesajian terdiri dari beragam buah-buahan seperti apel, jeruk, buah naga, dan pisang, sayur mayur seperti sawi putih, kangkung, cabai, dan kacang panjang, nasi tumpeng berwarna-warni, dan tidak lupa dekorasi Banten yang terbuat dari janur dan bunga. 5. Larangan mandi di Pantai Parangtritis. Tidak dipungkiri, besarnya ombak di Pantai Parangtritis seringkali membawa korban. Meski secara resmi pemerintah telah melarang wisatawan untuk mandi di pantai, namun tetap saja ada orang yang melanggarnya. Atau jikapun tidak mandi, mereka bermain air terlalu jauh dari bibir pantai. Uniknya, semua korban yang tenggelam susah ditemukan pada hari yang sama. Meskipun sudah dicari di seluruh lokasi sekitarnya, namun setelah 2 atau 3 hari kemudian, jasad orang tersebut akan ditemukan mengambang dengan sendirinya di lokasi yang tidak jauh dari tempatnya menghilang. Konon sang korban diambil oleh Kanjeng Ratu Kidul dan jasadnya disandera untuk sementara waktu. 6. Misteri hisapan ombak. Jika kelima misteri di atas lebih bersifat mistis, maka misteri hisapan ombak ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Menurut penelitian para ahli, penyebab utama hilangnya para wisatawan di Pantai Parangtritis Parangkusumo ini adalah karena adanya rip current. Berdasarkan beberapa kajian, banyak korban berjatuhan di sana karena arusnya memang kencang. Jikalau membawa botol kosong, lemparkan saja ke salah satu sudut laut. Jika botol terapung dan kembali ke pantai, arus lautnya minimal. Namun, jikalau botol terus terbawa ke tengah laut, lokasi itu memiliki arus laut yang sangat tinggi. Hingga kini cerita mengenai Kanjeng Ratu Kidul tidak bisa lepas dari Pantai Parangkusumo yang lokasinya 30 km dari Yogyakarta itu. Pantai Parangkusumo dianggap keramat karena dipercaya sebagai gerbang menuju kerajaan Laut Selatan. Gerbang yang menghubungkan dunia nyata dan dunia gaib Laut Pantai Selatan dengan cerita Kanjeng Ratu Segara Kidul. Saya Cerita Pekan Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini dan sampai jumpa.